Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai struktur teks fabel. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan teks fabel? Teks fabel adalah teks yang berisi cerita kehidupan sehari-hari di mana tokohnya berupa hewan yang bertingkah laku layaknya manusia. Nah, karena hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks fabel, maka dari itu kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan struktur teks itu. Struktur teks adalah bagian-bagian yang ada dalam sebuah teks dari awal hingga akhir. Berikut struktur teks fabel. Yang pertama adalah bagian orientasi, yaitu bagian cerita yang di dalamnya berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Terkadang juga dikenalkan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang kedua yaitu komplikasi. Bagian cerita yang di dalamnya berisi permulaan munculnya masalah atau konflik yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, resolusi, yaitu bagian cerita yang di dalamnya berisi pemecahan masalah yang dihadapi oleh tokoh. Untuk yang keempat, yaitu koda, merupakan bagian akhir cerita yang di dalamnya berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Berikut contoh teks fabel beserta strukturnya. Bagian orientasi, fabel dengan judul Kisah Gajah dan Kelinci. Untuk kalimat berwarna hijau, di sebuah hutan belantara, menunjukkan pengenalan latar tempat. Untuk kalimat berwarna merah, salah satunya adalah si gajah dan kelinci, menunjukkan pengenalan tokoh. Untuk kalimat berwarna biru, suasana di hutan sangatlah terik. Binatang-binatang yang tinggal di sana nampak kepanasan dan tidak nyaman dalam beraktivitas, menunjukkan pengenalan konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh. Bagian komplikasi. Untuk kalimat berwarna merah yang berbunyi, tanpa pikir panjang, ia langsung terjun ke kubangan tersebut. Tindakan yang dilakukan si kelinci sangatlah ceroboh, karena ia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali si kelinci mencoba untuk memanjat, akan tetapi tidak bisa sampai ke atas. Nah, bagian itu menunjukkan konflik atau masalah yang sedang dihadapi oleh tokoh. Bagian komplikasi. Untuk tulisan yang berwarna merah menunjukkan komplikasi atau masalah yang dihadapi oleh tokoh. Jika disimpulkan, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang pertama, kelinci terjebak di kubangan air dan tidak bisa naik ke atas. Yang kedua, gajah tidak mau menolong kelinci untuk memberikan pelajaran kepada kelinci. Yang ketiga, kelinci sudah tidak kuat berada di dalam kubangan terus. Kakinya sudah dingin dan tenaganya sudah mulai habis. Bagian resolusi. Kalimat yang digarisbawahi merupakan bagian resolusi atau penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh. Ada 3, yaitu yang pertama, gajah kembali mendatangi kelinci. Yang kedua, kelinci berjanji tidak akan jahil lagi. Yang ketiga, gajah mengangkat kelinci dari kubangan air dengan belalainya. Bagian koda. Untuk kalimat yang berwarna hijau menunjukkan perubahan sikap yang terjadi pada tokoh, yaitu perubahan sikap kelinci yang bermula jahat menjadi baik. Untuk kalimat yang berwarna merah menunjukkan amanat atau pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Oke, sekian belajar kita mengenai struktur teks fabel. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Semangat belajar dan jangan lupa terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.